Obrolan aktual. Halo Sobat Aktual, jumpa lagi dengan Aidan Kusuma dalam Obrolan Aktual. Buat Anda yang belum subscribe dulu dong ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari Obrolan Aktual. Ya, bersama kita sudah hadir Pak Kiai Haji Ahmad Saman, seorang ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Mahalun Nasyiin. Lokasinya ada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan mungkin banyak penonton podcast yang belum kenal dengan beliau. Nah, beliau ini menarik karena beliau ini adalah ulama atau kiai yang juga dikenal sebagai kiai medsos. Dan Pak Kiai ini punya TikTok dan nggak tanggung-tanggung jumlah followernya ada 50.000 lebih. Tentu kita pengen tahu kira-kira Pak Kiai yang sekarang lekat dengan citra medsos ini apa sih tantangan berdakwah di era medsos ini? Kenapa sih memanfaatkan medsos untuk arena berdakwah? Nah, kita tahu ya banyak tantangan di era media sosial sekarang, macam-macam tuh, ada hoax, ada buzzer, ada macam-macam lah gitu ya. Dan ada di sana ada rakyat yang namanya netizen. Nah, Pak Kiai ini kayaknya paham betul dengan segala macam pernik-pernik yang ada di dunia medsos. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita tanyakan langsung kepada Pak Kiai Saman ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kiai, bagaimana ceritanya Pak Kiai bisa kok tiba-tiba tertarik bikin TikTok gitu? Dan tiba-tiba 50.000 lebih gitu followernya. Ini luar biasa gitu. Jarang-jarang tuh ada Kiai begini. Iya, alhamdulillah berawal sebenarnya jujur iseng. Awal iseng, tapi dari sebuah keresahan. Saya ini penggemar dan penggiat medsos. Saya perhatikan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjabarkan tentang persoalan agama, tapi ngawur, nggak jelas kemana gitu. Sehingga wah, ini harus dikembalikan. Istilah saya nih begini, kita tuh sudah terlalu terdoktrin harus makan hamburger, harus makan pizza, harus makan produk-produk luar, dan kita lupa bahwa sesungguhnya makanan pokok kita adalah nasi. Begitu juga urusan persoalan agama yang kita sudah membicarakan tentang bagaimana berhubungan antar negara dan yang lain sebagainya. Tapi lupa bahwa definisi dasar keagamaan yang kita jalankan di Nusantara ini berantakan semua. Jadi masjid-masjid sendiri berantakan. Sehingga wah, ini perlu mengembalikan. Ayo, makanan pokokmu nasi. Satu contoh masuk bulan Ramadan akan ada tulisan banner sebesar-besarnya di masjid dan mushola menerima zakat, infak, sedekah. Semua orang tahu akan hal itu. Tapi saat ditanya, apa itu sedekah? Apa itu infak? Saya selama datang khotib ke masjid-masjid, itu takmir masjid nggak tahu. Lah kalau sudah takmir masjid nggak tahu bagaimana jamaah? Kan hancur, berantakan semuanya. Padahal kalau definisi kan, as-shadaqah itu adalah al-atiyah. Sedekah itu bahasa dasarnya al-atiyah, pemberian. Infak, bahasa ini kan bahasa masdar. Kalau dalam ilmu tasrif itu kan masdar. Dasar awalnya fi'lul madinya anfaqo, fi'lul mudhari'nya yunfiqu, masdarnya infaqon. Artinya nafkah. Jadi sudah sangat jauh antara sedekah dengan nafkah. Tapi kalau ditanya, semua tidak paham. Belum lagi dengan banyak persoalan-persoalan dasar yang wah, ini berantakan tuh. Ayo kita kembali bahwa
makanan pokok kita nasi. Ya ini menarik ya, penonton. Pak Kiai ini di medsos atau di TikToknya itu namanya Kiai Kampung. Ya beliau ini cuma pakai kaos oblong, pakai peci kalau nggak salah Pak Kiai ya. Pakai peci. Tapi karena pendekatan itu pula, karena nama itu pula, beliau ini jadi sangat populer. Dan itu tadi jumlah pengikutnya lebih dari 50.000 dan ini terus bertambah. Jadi nama Kiai Kampung itu sudah cukup populer di kalangan sebagian masyarakat kita, di kalangan netizen Muslim yang mengikuti beliau, dan potensi pertambahannya eksponensial, akan terus bertambah kemungkinannya. Dan sesuai seperti yang dikatakan beliau, memang ini adalah pendekatan beliau dalam rangka menyampaikan dakwah kepada kalangan masyarakat Islam. Nah, kenapa beliau pakai kaos oblong dan kenapa pakai nama Kiai Kampung? Nah, kita minta penjelasan kepada Pak Kiai. Selama ini kita sudah banyak mengkonsumsi dengan pakaian-pakaian yang rapi, pakaian keulamaan, bahkan mohon maaf gitu loh, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Tapi saat berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah, banyak umat Islam yang dikecewakan. Padahal kita sama-sama tahu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh perbuatan itu lebih utama dari teori di atas mimbar. Saya pengen kembalikan bahwa agama tidak serumit itu. Yang sederhana saja. Sehingga ayo kita dengan apa adanya, nggak usah formal-formal. Yang penting isi dari kandungan apa yang disampaikan itu nyampe kepada hati. Bahasa saya begini, kutipannya, sampaikan segala sesuatu dari hatimu maka akan selalu terdengar dan sampai kepada setiap hati. Intinya kata saya. Ada di dalam untuk TikTok misalnya, itu ada nggak yang komentar-komentarnya negatif selain yang banyak yang positif ya? Ada nggak yang komentar-komentarnya ada yang cenderung negatif terhadap ceramah atau pendekatan Pak Kiai, atau karena Pak Kiai pakai kaos oblong? Alhamdulillah sampai saat ini, karena yang dibahas oleh saya sesuatu yang mendasar, semuanya fine dan terima gitu. Walau kadang saya berpikir ini orang Indonesia senengnya sama uka-uka nih. Kalau udah ada cerita setan diajak main film nih, wah paling banyak penggemarnya. Saya kadang-kadang berpikir apa saya buka urusan uka-uka, walaupun kontroversinya sangat luar biasa. Tapi ini lebih berbahaya lah, cenderung berbahaya. Yang paling kita butuhkan hari ini ya edukasi dasar saja lah. Alhamdulillah sampai hari ini positif. Yang saya terima alhamdulillah kesannya ada kesan moral, ada pesan akhlak, ada pesan kesadaran. Itu yang paling penting. Jadi pendekatan dengan kaos oblong terus dengan nama Kiai Kampung ini ternyata lebih efektif ya menurut Pak Kiai? Kayaknya seperti itu. Orang merasa nggak ada jarak, nggak ada jarak, bisa ngobrol santai. Jadi ini bukan seorang kiai lah, temen lah gitu. Jadi itu lebih soft, lebih tenang, lebih bahagia. Orang berhadapan sama saya sudah tidak ada lagi sungkan sama sekali. Kalau pakaiannya formal dengan dengan udeng-udeng, sorban, dengan imamah, dengan segala macam. Saya kadang begini, menghadapi, apalagi kan wilayah saya itu sudah identik dengan tempat Las Vegasnya kemaksiatan di Indonesia, ya kan. Maka ya mereka ahli maksiat, kita perlu rangkul. Jadi dirangkul ya? Iya, kita merangkul, jangan sampai memukul. Tidak ada harus disalahkan, karena bagi Allah Ta'ala semuanya indah. Itu yang komen-komen itu di TikToknya Pak Kiai,
rata-rata ibu-ibu, kaum ibu atau kaum pria atau imbang? Semua kalangan lah. Semua kalangan ya? Bahkan sampai di Singapura. Oh, sampai dari luar negeri saya juga sudah ada? Malaysia, Thailand, kemudian Brunei, itu sampai minta nomor pribadi saya. Oh gitu ya? Iya. Dan yang kadang-kadang saya aneh tuh, Kiai jadikan saya muridmu. Padahal ketemu juga. Ini yang sering terjadi Iya, di iya. lapangan. Itu pendekatannya gimana Pak Kiai? Apakah misalnya videonya Pak Kiai bicara dakwah di rumah direkam, atau Pak Kiai bicara dakwah terus di depan jemaah? Atau selang-seling? Ya, yang sering itu pribadi, dan saya kemarin tuh asumsinya bahwa kalau mau bikin video itu harus dengan background yang bagus segala macam. Iya. Akhirnya saya coba dengan jalanan lah. Iya. Dengan Apa adanya? Bahkan kadang di belakang background belakang saya triplek. Iya, saya lihat tuh di TikToknya itu. Iya. Saya kaget juga gitu. Agak beda dengan yang mainstream ini. Kiai Pak Kiai kampung satu ini. Beda banget. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, masyarakat sudah tidak lihat apa-apa. Iya. Yang diinginkan masyarakat adalah isi. Iya. Dan jangan panjang-panjang, udah pusing. Oh, Kita iya. sudah repot dengan pekerjaan, sudah repot dengan tugas, sudah repot dari pagi sampai malam Iya. kerja. Jadi keinginan masyarakat itu 1 menit dapat nasihat, kemudian bisa dibawa sama. Itu yang paling Iya, penting bagi saya. Akhirnya meringkas sesuatu yang sulit Iya. menjadi sedikit, jadi 1 menit, jadi paling maksimal itu 2 menit. Cuma hanya kemarin saya coba menerangkan berkah tuh 5 menit nih. Tapi ternyata banyak juga penontonnya. Penonton setia. Iya, alhamdulillah. Jadi penonton semua, bagi yang mau tanya sesuatu atau konsultasi agama bisa langsung ke TikTok beliau nih. Ke TikTok Kiai Kampung. Oke, berikutnya Pak Kiai. Sebetulnya apa sih tantangan berdakwah, atau apa sih perbedaan tantangan berdakwah antara dunia medsos dengan dunia offline yang Pak Kiai temui sampai sejauh ini? Yang saya amati bahwa dunia offline itu semuanya bisa ikut. Karena sudah mengenal ya, berinteraksi. Iya. Tapi kalau sudah masuk kepada dunia online, yang terjadi semua orang bisa lihat. Iya. Dan semua orang bisa berkomen. Iya. Sehingga perlu kehati-hatian di dalam menyampaikan segala ilmu yang karena tidak cuma hanya kalangan menengah bawah atau orang awam, banyak para kritis dan para alim. Jadi di dunia online itu harus betul-betul paham. Kalau nggak paham jangan bicara. Gitu yang paling. Yo, ini tips menarik dari Pak Kiai. Ya. Terus kalau tentu di kalangan profesional atau orang-orang Muslim yang kritis, bahkan non Muslim sekalipun juga ya, tentu mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan kalangan masyarakat Muslim pada umumnya. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang dilontarkan oleh kalangan profesional, kalangan yang mungkin tanda kutip berpikir sangat liberal, atau bahkan dari kalangan non-Muslim yang pernah Pak Kiai temui? Jadi ada kita ini kan ada kalangan alim, ada kalangan kritis, ada kalangan awam ya. Yang sering saya jumpai itu mengkritisi kalimat-kalimat lafadz di mana semua mengarah kepada logika. Satu contoh, ada bahasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama ini kalau kita dilihat teks di bawahnya itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Kalimat bersaksi ini jadi pertanyaan kritis bahwa
kapan Anda menyaksikan Tuhan? Iya, iya. Iya, iya. Nah, bagi si awam akan terbodohin. Iya. Bagi si awam terbodoh. Bagi si alim mudah sekali menjawab Iya. bahwa syahadat di sini bukan bersaksi kepada Tuhan, tapi bermakna al-yakin, sebuah keyakinan bahwa kita meyakini adanya Tuhan, Iya. meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Dan saya seringkali ditanya, bagaimana persoalan Anda bisa meyakini Tuhan? Saya jawab bahwa tanya dalam dirimu kenapa ada ruh. Kalau kamu sudah yakin ada ruh, ya kita harus juga yakin adanya Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Terus dalam menentukan tema, ketika Pak Kiai ingin muncul di TikToknya Pak Kiai gitu kan Pak Kiai ingin menyampaikan pesan ini kepada umat seluruhnya ya, apapun latar belakangnya ini, kan dengan berlatar belakang dengan latar belakang pendidikan, background berbeda-beda. Nah, Kiai ingin menyampaikan suatu pesan. Nah, itu idenya dari mana tuh ya, Pak Kiai? Dari trouble di masyarakat sendiri. Nah, maksudnya tuh ambil idenya dari apakah dari lihat televisi, baca media cetak, atau lihat medsos, atau lebih cenderung dilihat medsos ya, lebih cenderung lihat medsos bahwa trouble masalah-masalah ini ada seringkali mengkritisi, ada salah satunya menyatakan di media online ya bahwa Quran sudah tidak relevan lagi, misalnya seperti itu. Saya ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa selama masalah hidup dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam tukang bakso hari ini, atau mungkin Adam 2 hari lagi menjelang kiamat jual sate, itu kalau dibahas bahwa Quran tidak relevan dari mana? Karena masalah manusia selama hidup cuma 3, harta, tahta, wanita. Kalau sudah keluar dari 3 jalur ini, maka Quran layak untuk tidak relevan. Tapi kalau masalahnya manusia hidup urusannya cuma ini terus, cuma Quran bisa jawab. Karena butuh kedamaian, butuh kenyamanan, yang disebut bahagia itu seperti apa, adanya cuma di dalam Al-Quran. Hanya saja cara penafsirannya harus lebih kita kritisi. Misalnya ada banyak benturan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Misalnya contoh gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa al-mu'minun al-ghani, mukmin yang kuat itu, mukmin yang kaya itu lebih utama dibanding mukmin yang fakir, mukmin yang susah. Berbenturan dengan hadis Nabi bahwa Nabi pernah doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang miskin. Ini kan berbenturan dengan hadis bahwa yang satu harus kaya. Ini kenapa Nabi minta miskin? Akhirnya nggak ada yang baca nih doa Nabi. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia umat Islam nggak pernah mau baca. Nah, ini perlu dikritisi. Kritisinya bagaimana? Ini maksudnya Rasulullah bagaimana sih? Tapi dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah, kalau lihat waktu lagi kurban saja kan banyak yang Rasulullah keluarkan. Oh, di sini makna miskin bermakna kesederhanaan. Jadi jangan diartikan bahwa miskin ekonomi. Tapi Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kesederhanaan. Walaupun duitnya banyak, masih mau duduk sama tukang ojek. Duitnya banyak, masih mau duduk di warteg, makan di warteg. Ini kesederhanaannya Rasul. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Berarti bagaimana? Wafatkan dalam kesederhanaan. Kalaupun aku mampu membeli kain kafan dengan sutra, tapi aku mau pakai kain kafan yang dipakai oleh umat Islam. Intinya miskin di sini tawadhu. Nah, ini perlu dikritisi bagi kita semua. Menurut pengalaman Pak Kiai sejauh ini ya, mana yang lebih efektif ya? Dakwah melalui media online atau dakwah melalui media offline? Semuanya bagus. Karena kalau online tanpa offline juga masalah. Offline tidak ke online juga terbatas. Maka semuanya harus dikerjakan. Satu contoh kan gini,
kita bicara di online masalah kebenaran, tapi kan mereka nggak lihat kenyataan hidup kita seperti apa sih, keseharian kita seperti apa sih. Maka perlu offline. Jadi semuanya sangat penting. Walaupun hari ini jangkauan, kalau bicara jangkauan di media online itu lebih jauh dibanding offline. Kalau offline ya kalangan terbatas. Untuk tips Pak Kiai, kira-kira apa strategi khusus yang diperlukan supaya kalau berdakwah melalui medsos ini jangkauannya bisa diterima oleh masyarakat luas? Kalau Pak Kiai kan salah satu pendekatannya itu dengan berpakaian seperti masyarakat kebanyakan pada umumnya, pakai kaos oblong, namanya Kiai Kampung. Jadi sebagian masyarakat tuh merasa lekat, merasa ini adalah bagian dari mereka gitu. Nah, selain itu apa Pak Kiai kira-kira ini kalau misalnya ada juga yang mau ikut masuk ke medsos gitu kan, berdakwah. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat pesan itu bisa dijangkau seluas-luasnya oleh masyarakat? Intinya manusia itu punya ego. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah menggurui. Tapi ayo bareng-bareng. Kita berjalan bersama, bergandengan bersama. Selama agama diedukasi kepada teman-teman itu dengan cara ayo bareng-bareng dah. Saya pikir semua kalangan pasti terima. Tapi kalau sudah merasa digurui, saya lebih pintar. Oh gitu ya. Iya. Kalau berasa didoktrinasi, saya kayaknya lebih kritis gitu. Jadi saya lebih tahu. Iya. Karena semua ini hari ini semuanya serba tahu. Iya. Pak Kiai, dengan gempuran medsos yang luar biasa ya, seperti saat ini, kira-kira apa menurut Pak Kiai masalah terbesar yang sekarang dihadapi oleh masyarakat kita yang ada sekarang? Kemudian bagaimana mengatasinya, terus bagaimana antisipasi yang kira-kira Pak Kiai bisa tawarkan untuk menghadapi persoalan yang ada sekarang? Ya, kebetulan saya penggiat pendidikan ya. Kita ini sudah terlalu lampau jauh, salah. Bukan menyalahkan juga, ya. Memang ini karena sistem. Di mana awal pendidikan anak-anak dini itu yang diajarkan, yang dipaksa oleh orang tua itu harus calistung, harus bisa membaca, menulis dan menghitung, harus bisa hafal Quran, harus bisa hafal juz amma, harus. Padahal itu nggak penting. Oh gitu Pak Kiai? Iya. Kita perlu belajar dari Jepang, belajar dari negara-negara lain di mana saat masuk pendidikan yang diajarkan adalah akhlak, diajarkan mengenalkan jati diri, dikenalkan untuk bagaimana berinteraksi dengan orang tua yang baik, tidak ada kebebasan dalam berbicara dan yang lain sebagainya. Ini salah di awal. Jadi kayak menciptakan mesin. Sudah menciptakan mesin kehancuran. Dari kecil dari. Sudah mulai dari TK sudah mulai dihancurkan. Yang kedua, di dalam program-program anak-anak yang itu bahasanya tidak bisa disaring lagi dan harus difikirkan juga oleh pemerintah. Karena kita rakyat biasa yang nggak punya kemampuan untuk bisa menanggulangi hal itu gitu. Jadi film-film kartun tapi dengan bahasa yang, nah ini perlu juga di filter. Dan yang ketiga, kembali kepada para agamawan, para kiai, para ulama. Kita itu jangan selalu dibenturkan dengan ilmu syariat lah. Ayo belajar edukasi kepada sahabat-sahabat bahwa tidak semuanya salah, tidak semuanya. Ini harus lebih dicerahkan sehingga semua kalangan bisa masuk lah. Jangan kau usir lah anak-anak di dalam masjid, rangkul mereka lah. Itu yang paling penting. Ini kadang-kadang kita terlalu galak sih. Ini masalah akhirnya jadi problem. Kehancuran adanya masjid kosong hari ini ya salahkan para pengurusnya. Itu ada yang Pak Kiai jadikan tema di TikTok juga? Iya. Ini kita pelan-pelan akan mengarah ke arah sana. Intinya kembalikan kepada dasar istilah lughatan wastilah. Definisinya apa sih definisinya? Kita ngomong sabar, definisi sabar apa sih?
Iya. Kita ngomong syukur, definisi syukur apa sih? Akhirnya jangan sampai bahasanya istrinya dibawa kabur orang, saya mah sabar aja. Kan ini orang gila, bukan orang sabar. Mohon maaf. Iya, iya. Ya, jadi pemahaman edukasi definisi. Ini yang paling penting hari ini dan paling urgent. Iya. Karena semuanya kalangan ngomong setiap hari. Contoh zolim. Iya. Boleh tanya umat Islam, apa tuh zolim? Berantakan semuanya. Padahal kalau bahasa definisi zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Jadi kita zolim pada diri sendiri, waktunya makan kita nggak makan, kita zolim gitu loh. Ini kan definisi awal, baru nanti berkembang kita menyakiti orang, mengambil hak orang, itu baru juga bagian daripada kezaliman. Ini yang sangat urgent. Harus kembali kepada kita doyannya nasi, Pak. Ya. Kembali ke medsos, Kiai. Ini ada juga kecenderungan ya dunia modern ya, dunia digital. Jadi imbasnya juga pada agama. Banyak orang yang sekarang menggali informasi, bahkan mencari pengetahuan tentang agama itu melalui internet, melalui media sosial. Sebagian mungkin informasi didapatkan mungkin valid ya, benar. Tapi sebagian lagi, apalagi kalau itu untuk mencari agama, bisa jadi keliru juga gitu. Nah, apa pesan Pak Kiai untuk mereka-mereka yang ingin menggali informasi atau menambah pengetahuan tentang agama Islam melalui dunia digital atau dunia internet? Apa pesan Pak Kiai? Yang pertama, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis. Yang kedua, yang kita mau ikuti harus tahu latar belakang. Yang ketiga, hari ini cari website-website yang positif yang pasti ada kevalidan dan kebenarannya. Kalau kebetulan saya warga Nahdlatul Ulama ya, cari website-website yang ada atas menamakan tanya jawab Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ya. Ya, itu yang lebih selamat lah bagi saya sekarang. Tapi yang sering kali hari ini kita itu gampang mengikutin orang tanpa tahu latar belakang. Padahal nasib menentukan nasab, nasab menentukan nasib. Ya. Oke, Sobat Aktual, ternyata waktulah yang membatasi pertemuan kita kali ini. Mungkin dari Pak Kiai masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Keluarga aktual yang kami muliakan, ayo mari mempelajari agama. Jangan gampang menghakimi orang, jangan gampang menilai seseorang. Kita perlu mempelajari agama itu dengan yang soft, yang mudah, yang menyebabkan orang jadi tenang dan bahagia. Beragamalah dengan bahagia, bukan kau menakut-nakuti dalam agama. Sobat Aktual, next kita mau bahas apa lagi? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di obrolan aktual berikutnya.